Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita akan melanjutkan materi matematika, pelajaran matematika kita dengan materi pecahan yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang pecahan, apa sih itu pecahan, pecahan senilai, penyederhanaan, dan juga bentuk-bentuk dari pecahan. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke materi kalian yang sesungguhnya adalah penjumlahan, pengurangan, operasi hitung dalam pecahan. Operasi hitung dalam pecahannya itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi khusus di bab 1 ini kita akan mendalami tentang yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang perlu diingat satu hal, ketika kita melakukan penjumlahan dan pengurangan, maka ketika kita penyebut harus disamakan jika berbeda. Jadi kalau kalian ketemu penyebut yang berbeda ketika kalian mau menjumlahkan atau mengurangkan, maka kalian harus samakan dulu penyebutnya. Oke, sekarang kita mulai. Operasi itu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Masih ingat kan tentang bentuk-bentuk pecahan? Nah, ini kita masuk ke pecahan biasa dulu. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Nah, ketika kita bertemu dengan pengurangan dan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, maka kuncinya adalah kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya dengan penyebut yang sama. 3/7 ditambah 1/7 sama dengan, ingat, tulis dulu penyebutnya. Penyebut tidak berubah atau tidak dijumlahkan. Jadi penyebutnya sama, 7. Kita tinggal jumlahkan yang atasnya saja, pembilangnya saja. Berapa 3 tambah 1? 4. Dapat hasilnya. Lalu bagaimana dengan pengurangan? 3/7 dikurang 1/7. Ingat, tulis lagi penyebutnya 7, tidak dikurangkan atau tidak ditambahkan atau tidak dirubah-rubah lagi. Maka 3 dikurang 1 berapa? 2. Ketemu hasilnya 2/7. It's very easy. Dan ini gampang banget ketika ketemu dengan penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama. Oke, paham sampai di situ ya, Nak? Coba kita lihat yang berikutnya. Sebentar, buku hapus dulu. Nah, kita lanjut ke operasi itu penjumlahan dan pengurangan, tapi dengan penyebut yang berbeda. Penyebut yang berbeda berarti penyebutnya, angkanya berbeda. Nah, ketika kita mau melakukan operasi hitung pada penyebut yang berbeda, kalian harus perhatikan ini. Samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan mencari KPK. Nah, sebelum kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangannya, Bu Guru akan mereview kembali pelajaran kalian kelas 4, yaitu tentang KPK dan FPB. Oke, check it out. Apa itu KPK? KPK itu digunakan ketika di dalam pecahan untuk menyamakan penyebut. Sedangkan FPB digunakan ketika kalian bertemu dengan hasil angka yang besar untuk menyederhanakan pecahan. Dan di sini kalian lihat kata kunci dari KPK adalah semua bilangan prima. Yang pertama dan yang kedua, jika ada yang kembar, pilih pangkat terbesar. Ini Bu Guru bahas dulu sebentar. FPB kata kuncinya adalah bilangan prima yang kembar. Dan yang kedua kalian lihat adalah kuncinya pangkat terkecil. Bu Guru sebelum ke situ kalian harus ingat dulu bilangan prima. Bu Guru gak akan bahas lagi tentang bilangan prima karena itu sudah di kelas sebelumnya. Kalian yang penting cukup menghafalkan saja. Nanti rangkumannya akan Bu Guru berikan. Jadi kalian pelajari lagi baik-baik. Nah, sekarang kita mulai. Bagaimana cara mencari FPB dan KPK? Kita sudah ada angka di sini 12 dan 24. Ada dua cara ketika kita mencari FPB dan KPK. Yang pertama yaitu dengan cara pohon faktor, dan yang kedua adalah dengan cara pagar atau sengkedan. Nah, gimana caranya? Pohon faktor ini, lihat, ingat dibaginya 12, kita cari angka prima yang terkecil. Dan ketika kamu ketemu dengan pohon faktor ini, kamu memiliki angka genap, maka kamu akan cari nilai
yang terkecilnya yang genap atau 2. Jangan lupa dilingkari setiap bertemu bilangan primanya. Lalu ada 6 dibagi 2, 3. Selesai sampai di situ, ketemu bilangan primanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke 24. 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Kita tulis faktorisasi primanya. Faktorisasi primanya dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Dan faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Ingat, penulisan harus rapi, karena ketika rapi dalam matematika kalian akan dengan mudah untuk menyelesaikan persoalan di matematika. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. Kita balik dulu. Gimana tadi FPB-nya? Kunci dari FPB-nya apa? Nah, kuncinya adalah bilangan prima kembar. Dan yang kedua adalah pangkat terkecil. Nah, kita lihat, ada yang kembar atau tidak? Ini kembar, ini juga kembar. Kembarnya sudah dapat. Sekarang kita tinggal cari pangkat terkecil. Cek itu, pangkat 2 dengan pangkat 3. Mana yang paling kecil? Tentu saja pangkat 2. 3 sama-sama pangkat 1. Berarti ambil salah satu saja. Oke, 3 berapa? 4 kali 3 sama dengan 12. Yang selanjutnya adalah kita mau cari KPK-nya. Bagaimana dengan KPK-nya? Semua bilangan prima. Dan yang keduanya, jika ada yang kembar, pilih pangkat terbesar. Karena KPK harus diambil yang terbesar. Sekarang kita lihat KPK dari 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, diambil 2-nya, cari yang terbesarnya pangkat 3, mohon maaf, nah ini maksudnya pangkat 3 bukan 23, dan dikali 3. Berapa 2 pangkat 3? 8 dikali 3 sama dengan 24. Itu cara pertama, dapat FPB dan KPK. Cara yang kedua adalah dengan cara pagar atau sengkedan. Nah, sekarang kita lihat, nah kita tulis dulu berapa tadi FPB dan KPK yang mau kita cari. 12 dan 24. Nah, sekarang kita cari 12 dibagi, ingat kalau pakai cara pagar berarti kita harus cari dengan bilangan prima yang paling kecil. Nah, selanjutnya 12 dibagi 2 berapa? 6 bisa. Ketika bisa, jangan lupa kalau pakai cara pagar kamu checklist biar nanti tidak tertukar-tukar. 24 bagi 2, 12 bisa. Oke, sekarang kita cari lagi yang terkecilnya. 6 dibagi 2, 3. Lalu 12 dibagi 2 masih bisa 6. Oke, jangan lupa checklist atau silangnya. Seandainya mereka tidak bisa dibagi, maka kita silangkan. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita silang. 6 dibagi 2 bisa, kita checklist. Nah, selanjutnya 3 dibagi 3 bisa. 3 dibagi 3 bisa, kita checklist. Oke, sekarang kita mulai dengan KPK-nya. Gimana KPK-nya? Kalau KPK-nya tinggal kita kalikan saja semuanya yang ada di sini. Berapa jadinya? 2 kali 2 kali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Maka 8 dikali 3 sama dengan 24. Kita cek it out sama apa tidak? KPK-nya 24 dan di sini KPK-nya juga 24. Oke? Right, berarti ya. Sekarang kita ke FPB-nya. FPB-nya kalau kita di cara pagar kurang kelihatan, kita di sini aja karena takut nggak masuk, kalian nggak lihat ya. FPB-nya ketika kalian menggunakan cara 2 ini atau cara pagar, maka kalian tinggal lihat yang dua-duanya di checklist, maka itulah yang kalian pilih. Nah, ini dua-duanya di checklist, oke, bisa dipakai. Ini dua-duanya di checklist, oke, bisa dipakai. Ini ada yang disilang dan di checklist, berarti ini belum bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Nah, selanjutnya ini dua-duanya di checklist, berarti ini juga bisa dipakai. Kita tinggal letakkan di sini 2 dikali 2 dikali 3.
berapa? 2 pangkat 2 dikali 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti FPB-nya adalah 12. Cekidot dengan yang kita gunakan pohon faktor. Sama? Nah, itulah cara mencari KPK dan FPB serta penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nanti kita akan video berikutnya masuk ke penyebut yang berbeda. Semoga anak-anak paham dan semoga Allah mudahkan kita dalam memahami semua pelajaran yang ada di kelas 5 sehingga ilmu kita bisa bermanfaat untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.